Coba tantangan ke Timothy Ronald. Nah, challenge. Ini tantangan terbuka nih. Tantangan terbuka dari kami. Buktikan. Cemil. Buktikan. Lu pakai 500.000. Terus ya udah nggak usah nge-gym apa segala macam. Lu kafe yang di lobi hotel manapun itu. Ya. Dengan 500.000 itu lu IRL stream sampai itu berubah jadi 10 juta. Jangan dong, kalau dia dari sekarang ya, dia udah bisa bikin akademi menciptakan tapi orang kaya. tanpa bantuan. Iya, tanpa 1M. 1M. Kamera dari belakang 1, terus layar lu record, terus kamera dari depan 1. Jadi lu hampir 360. Gue pengen. Betul. Terus, 1M, kalau 1M benar, gue ikut akademi lu. Tau. Dan gue benar-benar blok semua gym. Yes. Gue gak mau goblok. Gue mau pintar kayak lu. Kita panggil guru. Sumpah sujud gue. Dia bisa ngelakuin ini sujud gue. Iya. Sujud gue. Gimana caranya 500.000 jadi 1M, oke? Ya. Yo. Welcome. Episode baru, semangat baru, target baru. Ya. Target baru. Selamat datang ke Cemiu. Correct me If I'm wrong. Jadi gue di sini, gue cuma punya pertanyaan gara-gara gue yang scrolling HP terus sambil tiduran gabut gitu kan, karena gue nggak punya akademi itu. Terus gue ngeliat nih anak kecil duitnya nggak berseri dan dia bilang kecil. dia merintis. Berarti duitnya cemberut. Iya. Berseri. Seri. Kita mulai dengan pertanyaan mungkin. Oke, Mas, sikat. lu di umur segitu misalkan, kita tahu lah ini anak kecil siapa. Ya. Kita tahu lah. Ya. Nah, naga pokoknya. Oke. Lu di umur segitu, ulang tahun ini kan ide ulang tahun lu nih. Lu paling gede dapat duit berapa sih? Anjing, gue ulang tahun. Iya. Dapat Ulang duit tahun nih. enggak, gue dapat nasi goreng. Nasi goreng. Di umur itu ya. Di umur itu. Ya? Di umur itu sumpah. Traktiran. Iya, traktiran nasi goreng buat teman-teman gue 20.000 perak. Oh. Eh. Zaman itu lu ya. Zaman itu Iya. gede Zaman sih, itu lumayan. gede, coy. lumayan. Iya 20.000 perak. Lu mas apaan? Gue. Gua mah paling dapat buku anjay. Saya belajar dari lagi temen. ya. Kata dari teman dapat buku gua. Gue mungkin paling muda ya. Gue cuma dapat Nintendo DS kalau lu tahu dulu. Anjir, Anjing, kayak itu buat kalau gue main game. sunat. Iya, Pas sunat sunatnya gua. tuh. Gua dapatnya Nintendo bener. Iya, pas sunat. Nintendo. Sega kata gue. Sega, Sega. sorry. Gak mau Sega, tahu Sega, gue Sega. Sega. Gue gitu gue. Sama Tapi kayak gitu aja ada sacrifice-nya, men. ada pengorbanannya. Iya, Ada. Nah iya, titik dipotong. Iya. Ada sacrifice-nya, bro. Potong Betul. kemaluan lu baru dapat mimpi Baru dapat lu. mimpi. Benar. Iya kan? Benar. Iya. Ini Imlek doang jumlahnya sampai 70 juta. Oke. Serem ya gak sih? Yang Nah, terus dia masih bisa bilang kehidupan enak itu adalah hidupan yang merintis. Kan lu pada kan lansia. ya. Ya. Tolong ceritain dong, emang enak ya hidup merintis? Gue udah pernah bahas sebenarnya ini sih beberapa kali ya. Ya. POV gue perintis itu enak. Enak. Karena katanya tidak ada arah dan kita yang menentukan arahan ya. Iya. Kalau dari sisi gua rebelnya enak coy. Apa? Karena gue yang menentukan arah gua. Bebas. Apalagi kalau bokap lu CEO gitu. Oke. Karena dukungan Imlek itu kayaknya gua kerja 3 tahun tuh waktu itu. Iya baru dapet tuh dukungan 1 kali dia Imlek Pak. Ya. Plus sama gadgetnya. Iya, soalnya nggak cuman duit tuh dapatnya, dia bongkar itu yang apel kegigit kan. Nah itu udah buat admin gua, kayaknya admin gua udah berseringai tadi, berseri-seri gitu. Anjing gua nih dapat begini kan gitu ya. Iya. Dan udah jadi bisnis Pak. 1 kali Imlek. Gue udah pernah ngomong gitu sumpah. 1 kali Imlek gue udah bisa bikin bisnis Pak. Network Gua seumur hidup gak dapet segitu cuy. Sumpah. Udah bisa bikin usaha itu. Sumber Tapi ya Sumber dia ya. Iya. Ini kan gue ngomongin umur gue. Iya betul. Ya kan? Oh iya benar. Kalau lu pernah mas seumur hidup deh megang duit se-Imlek? Nggak pernah lah. Kan pertama gua nggak imlekan. Oh iya. Iya. Tapi berarti kan kemarin tuh umur gua kan 31 ya. 31. Berarti berapa kali lebaran? Tapi kan lu udah nikah, udah sempat nikah. Iya, udah. Nah katanya Imlek itu kalau udah nikah nggak dapet. Enggak kan Nggak kalau dapet lebaran ya angpau. lebaran. Oh lebaran. Oh. Lebaran. Hitung aja
misalkan dari 6 tahun gua sampai 20 tahun lah ya. Ya. Lu kumpulin. Kumpulin juga gak nyampe. Gak nyampe anjing. Gak nyampe 1 kali Imlek dia ya? Gak nyampe. Di umur gue anjrit, gue ngapain umur segitu ya? Umur segitu gue masih cuman pengen main bola cuy sama teman-teman gue. Iya. Gue dibiarin keluar lepas maghrib aja itu gue udah seneng banget. Gua zaman dia itu main bola plastik lagi. Asli Bola bola plastik. Enggak, bola plastik. Tapi seumuran dia gue bener sama usaha. Usaha juga gue. Usaha apa? Jualan layangan. Gue jualan layangan sama gelasan. Nah dia, gue pernah ngeliat satu kontennya. Ini bocah jualan susu murni. Ya susu murni sama Susu makanan. murni sama apalah. makanan bol-bol gitulah gitu. Tapi naik Kayak Red Bull Lexus. gitu. Naik Lexus yang Alphard gitu. Itu kan kalau orang-orang sewa VR, dia sewa Lexus. Kayaknya nggak sewa deh, itu punya dia. Gak sewa, gak ada sewa. Kebetulan Emang 70 kayaknya juta. punya bokap deh. Iya. Kalau dia enggak. Punya apa? Nah tapi kan dia Enggak. Dedi. Daddy. Ada yang mau dipanggil Dedi? Ya dia lagi. Ke situ lagi. Kemarin juga Dedi juga. Iya aduh. Takut salah sebut kalau ngomongin itu. Ya. Kan Dedi banyak tadi. Kemarin kita Iya, sebut iya, banyak. iya. Ada Deddy Miswar kita sebut. Deddy Mulyadi. Itu dia. Deddy Corbuzier. Banyak lah Dedi lah banyak. Banyak sih. Nah terus kayak gue mikir kayak ada banyak orang komentar di burung di mana ya kan? Di burung. Ya. Itu Di yang X. tweet-tweet. Oh. Oh, sekarang X ya. Sekarang X. Itu banyak yang komentar bilang kayak kalaupun ini setup dari orang tua ya, masa orang tuanya mau sih punya anak image jelek gitu? Yang dibully, diapain segala macam. Kayaknya sebenarnya ini point of view gue yang pernah gue pikirkan secara pribadi. Ya. Karena POV berbeda itu biasa terjadi ketika lu lagi boker. Oh ya. Oke. Lu lagi boker nih scrolling terus ngelamun. Dapat tuh. Dapat tuh gue tuh Kepikiran. pikiran. Masih anjing kan gitu ya, gitu ya. Kayak gue ngeliatnya, oh ternyata memang sengaja di branding untuk itu. Tapi jadinya orang pada bertanya siapa bapaknya. Tadi ya. Jadi kan kita nggak langsung tertuju ke dia sebenarnya. Oh, iya. Untuk anak ini ya. Ya anak itu. Jadi semuanya tuh jadi mikir siapa sih bapaknya, siapa sih bapaknya, siapa bapaknya. Begitu cari bapaknya siapa, akhirnya bapaknya nge-branding dirinya sendiri, ngerti nggak? Ya. Tujuannya nanti ke sana. double spotlight Double ya. spotlight. Kualitas anak dong. Oh bisa, karena itu sempat banyak diucapkan. Kan anak adalah aset bagi mereka. Nah, karena dulu ada yang bilang katanya banyak anak banyak rezeki. Ya, Nah, jadi anak dipakai untuk mencari rezeki. Betul. itu komunisme gak sih? Ya, gue lebih ke komunisnya aja lah. Gue lebih suka komunisnya aja lah daripada Anjay. komunisme. Bentar lagi 17-an cuy. Bahasa komunis. Ya, serem. Skip. Skip. Anjing kejauhan. Tapi sumpah, apa? Cerita gue tadi, cuy. Ada seumuran gua, pembisnis pomade mendadak kaya. Wih. Cuman gara-gara apa? Ngopi 80.000 di kafe. Di bawah hotel. Di bawah hotel. Yo, di lobi, men. Ini gue ngopi di bawah, tapi nggak hotel. Nggak hotel, nggak bisa, kita nggak bisa. Nggak bisa tuh gue Jadi ya. kalau kita beli kopi luwak Hmm. 1 juta tapi lu nggak di lobby hotel nggak dapat katanya. Wow. Makanya Damn. Terus gue harus apa dong biar jadi kayak dia? lu pakai baju jas. Baju jas. Nggak, kacamatanya udah. Kacamata udah. Kata udah. Udah kan? Lu nggak boleh nge-gym lagi. Wah iya anjing. Jadi tolol lu gue. Katanya orang goblok soalnya nge-gym. Tapi gue udah berhenti nge-gym gue. Udah berhenti nge-gym. Lagi berhenti. Gara-gara video itu kan? Gara-gara video itu. Iya, jelas. Sumpah gue. Gara-gara video itu. Gue jadi berhenti nontonin orang-orang nge-gym gitu. Gue berhenti gue. Iya, gue sampai influencer yang nge-gym aja. Itu gue unfollow. Sampai Om Ded gue unfollow. Iya, sumpah. Unsubscribe gue Om Ded. Sorry Sumpah. banget. Gue ngomong gue. Gue takut. Gue takut dibilang orang goblok. Iya sumpah. Iya. Instagramnya Aderai. Oh gue blok. Gue blok biar gue gak lihat. Sampai lu blok ya? Iya. Walaupun itu adek gue ya. Aderai kan. Iya. Itu kalau ngelewat FYP dikit gue jual HP gue. Gila. Gue jual HP gue. Sumpah. Takut gue. Apa hebat bangsa. Saking traumatiknya sama Saking nge-gym. dramatik. Gara-gara gue takut banget dicap goblok, men. Iya, bener. Soalnya dia nih tentaranya banyak. Dia punya akademi duit fiktif. Kripto. Kripto.
Man. Die hardnya parah banget cuy. Nah, itu biasanya langsung hilang tuh kalau sekali taruh. Cuf, hilang. Ya, masalahnya gini. Kripto setahu gue tuh nggak kayak togel, cu. Enggak. Lu beli Ya. goceng 5.000 perak, Naruh nomor. 4 nomor, menang pala sama buntut barengan tuh. Kayak lotre kan ya kalau di US ya mungkin ya. Gue langsung dapet 50 juta rupiah atau 5 miliar. Gak gitu, Cok. Enggak gitu. Ya, benar. Gak Tahu gitu, gue Cok. gitu. Yang gue dengar juga dari Max pas lagi di off cam, dia tiba-tiba punya beach club. Kan anjing. Gimana caranya gue punya beach club dengan ngopi di bawah lobby hotel? Itu gue juga pengen tahu sih sampai sekarang ya kan sih. Soalnya banyak men pemikiran spekulasi gue dan juga korban-korban di sekolahnya dia. Oh iya ya. Ada gak sih yang beneran tahu dan sempat sebar gitu? Gue teman sekolahnya dia gitu. Apa malu? Enggak, tapi gue sempat searching. Deh. Ada teman Timothy. Ya. Teman Wah itu gue Timothy gak tahu sumpah. Terus? bertestamen tentang orang tuanya. Jadi kalau lu pada nggak tahu orang tuanya Timothy ini susah sekali untuk dicari. Enggak ada tuh. Enggak ada. Lu cari sekarang. Lu cari. Lu bisa dapat gambarnya yang bukan AI hebat. Cari. Coba cari. Serius? Serius nggak ada. Lu cari segala macam. Itu semua tentang orang tuanya tuh keluar dari mulutnya Timothy sendiri. Berarti di dunia maya tapi bentuknya AI? Nggak tahu, banyak yang bikin pakai AI. Berarti ya tim piatu di dunia maya. Oh berarti orang tuanya di-download. Itu orang saat dia main kripto, kayaknya gue pakai orang tua. Iya. Orang tua gue yang mana ya avatarnya ya gitu. Iya kan. Wah, bokap gue yang kayak gini mukanya gitu. Nyokap gue gini ya gitu. Emang bisa milih gitu ya? Asik banget dong. Terlalu men. Terlalu. Gila hidupnya Kalau keren bisa banget ya. Gue juga sempat kayak gitu. Gue nggak punya bokap, gue pakai AI. Aduh, gelap dikit. Berarti lu nggak bisa ke Family Mart. Gak bisa gue. Enggak bisa. Gue ke Divorce Mart. Makanya dia ke hotel. Oh, makanya dia di Makanya dia hotel. hotel. Soalnya nggak bisa ke Fami Cafe. Nggak bisa. Oh makanya dia ngopi sendiri. Itu karena dia. nggak ada keluarga. Iya. Coba ada keluarga ngopinya pasti sama bokapnya tuh. Tukar Pasti. pikiran. Iya dong. Tapi ada kan waktu itu sebelum dia bilang bahwa nge-gym itu Bego, goblok. dia pernah juga ngatain bahwa orang IT itu goblok. Orang IT. IT itu goblok. Orang Jadi, IT itu itu ya, goblok. IT itu Temen gue goblok. pinter-pinter loh IT loh. Nah, enggak. Waktu waktu nyari bokapnya, orang tuanya. Ada dia bilang bokapnya itu cuma karyawan biasa. Kata dia. Iya benar-benar. Dan orang IT. Berarti kan Jadi secara tidak langsung bokap gue goblok. Ya bokapnya di download. Bener. iya benar. Nggak salah. Kita kan Cuman pas manusia. lagi di upload nge-crash. Jadi di download korup. Datanya. Sampai batuk gua sampai sakit. Mungkin kan. Mungkin. Mungkin. Enggak, orang dia aja gak mau mengakui dan gak mau share. Kalau Iya. gue bangga loh. Bokap gue siapa, iya, nyokap gue iya. siapa. Misalkan Apalagi ya, kalau gitu bener kan. emang bener dari nol ya. Iya. Emang bener Ya, merintis gitu kan. betul. Iya, iya. Orang tuanya pasti speak up gak sih? Bangga banget gue punya anak kayak gini. Iya. Segala Iya, macam. benar. Jadi Setidaknya. menurut gue tuh kayak damn, lu terlalu banyak yang ditutupin untuk menjadi guru di akademi lu sendiri ya. Wow. Tapi mungkin ya, mungkin ini satu teori gua ya. Mungkin nantinya akan ada acara TV lagi yang kayak Peduli Kasih gitu, nanti Timothy dipertemukan dengan orang tua. Jadi pas lagi diwawancara gini, ya kita datang kan. intinya Terus nangis gitu. Kayak Timothy sedih. intinya Timothy Ronald tidak akan datang ke acara Family TV ya guys. Tidak. Komersial TV kayaknya dia gak akan datang deh. Dia takut itu. Takut tiba-tiba orang tuanya datang. Dihadirkan gitu Dihadirkan. kan. Sumpah. Enggak, gua lu merasa orang tua lu aib apa gimana? Nah, itu ada di benak kepala gue juga sih. Yang kayak lu kenapa sih sampai ngumpetin gitu? Apakah emang lu bukan orang miskin asli gitu ya apa gimana? It's okay. Anaknya mantan presiden aja kan ada ya? Ya, Yang dia bilang. bener dia ngakuin. Dia Di podcastnya Om Ded loh.
Di podcastnya Om Ded dia ngomong ya gue privilege gitu. Oh ya. Iya. Gue bisnis ya tidak memungkiri karena bokap gue presiden saat itu. Dan itu manly kata gue. Itu manly. Gitu loh. Jadi kalau lu tidak mau kasih tahu gimana ya, siapa yang melahirkan dan lu berasal dari siapa, Ya. lu malu banget gitu. Maksud gue kan emang lu semalu itu gitu mau ngasih tahu orang tua lu siapa gitu. Yeah. Even though lu berantem sama orang tua lu. Iya. Ya, jadi banyak influencer atau apapun itu yang menurut gua mau merintis dari nol atau tidak, mereka kan kasih tahu kayak contoh Aloy gitu kan, nggak suka sama bapaknya, mau ketemu bapaknya mau dipukul apa segala macam kayak gitu. Aloy. Iya, gitu kan. Intinya dia tetap bilang gue punya orang tua nih. Gitu. Iya. Ini orang kayak nyembunyiin, Cok. Betul. Kayak nyembunyiin orang tuanya seperti dia menyembunyikan maksud dia membuat akademi kripto itu. Yang banyak korbannya itu. Banyak orang. Yang disembunyikan juga. Semua disembunyikan. Nah, ada apa loh? Berarti kan kita nggak tahu nih. Iya. Lu udah sempat cari? Udah men. Gue banyak banget yang gue pengen gali. Yang gue kira kalau gue nemu faktanya lucu nih kalau di roastingan. Gak nemu men. Kacau. Ini FBI type shit bro. Gak bisa. CIA aja nyerah kayaknya ya. CIA nyerah cuy. Nah terus menurut gue tuh yang kayak ini banyak korban dan banyak yang bercerita kalau lihat di Twitter di mana-mana tuh korban akademi kripto. Itu tuh banyak. Logonya yang A itu kan, A ungu kan. Yang kayak logo Martin Garrix. Iya. Alan Walker. Alan Walker. Kok gue tiba-tiba lagi bengong? Kok dia milik Kim Jong Un ya? Apa jangan-jangan? Jangan. Gue kan gak tahu. Teori kita malam ini. Di belakang Timothy Ronald ada Kim Jong Un. Mirip nanti coba cari. Ada mirip-mirip. Gue lagi bengong gitu. Kok mirip ya? Coba tolong editor. Coba tolong editor. Kim Jong Un gak suka nge-gym. Main basket. Kim Jong Un bahkan keluarganya sendiri hampir tidak diakui. Betul. Betul. Omnya sendiri dibunuh. Betul. Ih, mirip aja. Mirip. Iya bisa jadi loh. Ayo lo. Ini cocokologi gue coy. Tapi Kim Jong Un gak punya beach club di Bali. Oh iya. Tapi dia punya roda balistik. Lu mau sombong? Lu mau sombong Tim? Lu bikin roda balistik dulu. Iya, baru sombong. Baru sombong. Terus kalau gue baca-baca, balik lagi tadi. Ini kan di media sosial di mana-mana banyak nih. Ada teori di mana katanya Timothy Ronald adalah CEO badut. Yang artinya adalah dimain-mainin, ada orang di belakangnya, ada dalang-dalangnya. Oh, boneka. Jadi dia tuh sebenarnya cuman dijadiin kelihatan kayak orang kaya kayak gitu. Duit disuntikin, mungkin memang ada gitu. Tapi itu aslinya pertama bukan duit dia. Kayak ada yang pertamanya ngutang, ada yang pertamanya apa segala macam. Spekulasi banyak, tinggi banget. Tapi somehow itu lebih gue percaya daripada kata-kata dia sendiri. Lebih make sense. Lebih make sense. Soalnya Iya. lu dagang pomade, lu pengen daftarin BPOM apa segala macam, ada kesalahan di mana gue nggak tahu, lu berhenti itu terus lu buka agensi, tiba-tiba lu jadi miliuner. Gimana? Triliuner coy. Kayak mana? Ini udah bukan miliuner lagi. Bukan ya. Gila kalau miliuner buat dia mah masih goblok. Masih goblok. 1M pertama aja kan cepet banget dia katanya. Iya sih. Iya kan? Cuman sampai 2019 kalau salah dia dapat 1M pertamanya. 1M pertama coy. Iya. Sebulan. Nah sekarang kalau udah meningkat kan berarti sebulan lebih. DJP Dijen Pajak tolong dicek dong. Gue pengen tahu. Sumpah pengen tahu. Karena waktu itu Om Ded pernah ngomong, gue bayar pajak tuh berapa gitu. Ya, Terus sombong-sombongnya oke, partnernya dia sekarang kalau di HW itu ada Hotman Paris. Oh ya. Sombong. Ya. Oh gue bayar pajak. Bayar pajak. Dia bayar nggak sih? Nggak tahu gue juga. Coba yang jago pajak apa segala macam lihat dulu gimana itu. Penasaran. Karena gue tahu, gue pengen tahu perkembangannya tuh orang pajak. Iya. Gimana gitu kan dari dia jualan pomade berapa, gini tiba-tiba gitu. Terlalu pesat, terlalu cepat. Kalau Mario Teguh kan anaknya pesut katanya. Iya. Nah kalau ini pesat. Gak nyambung, coba bodo amat. Nyambung. Coba ada Teguh lagi anjing. Sambungin aja dah anjing. Ke Jalan Mas lagi anjing. Jalan Mas juga. Karena sama. Kalau Mario Teguh tidak mengakui anaknya, dia tidak mengakui bapaknya. Itu. Yang gua takutkan adalah pernyataan sebelumnya dari kita off cam tadi. Gua akan mengangkat di titik dimana kalau dia punya anak. Iya. Kalau punya anak.
Karena gue rasa like father like son. Mudah-mudahan anakku cowok. Biasa cowok pengen anaknya cowok nggak? Ya, mostly. Gua nggak tahu Anaknya sih. cowok gitu. Ketika punya anak cowok, terus dia sekolah, bapak lu siapa? Ada. Terus dikasih lihat nih, pakai AI. Anaknya takut, anaknya malu. Karena ini ada di podcastnya yang cewek-cewek cuy. Oh ya. Daddy issue. Jangan-jangan ya dia daddy issues. Karena mau dipanggil daddy beberapa orang. Iya. Ada nyamuk. Kenceng batu nyamuk ya. Korek banget. Gila. Ya. Kayak ini. Tapi menurut lo ya, untuk di posisi dia sekarang gitu kan, yang kayak segala macam argumentasinya bakal apapun yang dia keluarin kayaknya bakal viral gak sih? Iya. Yang kalau statement nge-gym itu goblok, terus IT itu goblok. Yang pinter tuh kayak gimana sih? Yang pinter dia. Yang pintar Iya, dia. dia- Kalau kayak gitu. Dia sama itu Rocky Gerung. Udah cuma 2 orang itu doang yang gua tahu pinter. Iya, tapi pinter. Sumpah. Di sini sama banyak Rocky orang pinter tapi jual agama. Kan pintar tapi Pintar. jualan. Pinter jualan. Pinter. Karena tadinya penontonnya Om Ded Smart People sempat ngundang Timothy Ronald, sekarang dibilang goblok ya, goblok berarti. Goblok berarti. Tapi kan kita masalahnya ini gue doang apa kita semua pernah ngeliat dia nge-gym? Ada gua. Ada Dia anjing. nge-gym kan? Ada Itu nggak momen. salah kan? Ada momen berarti lu ngatain diri lu tolol gitu. Iya. Bukan goblok lagi. Ketika gua ngatain orang goblok dan gua melakukan hal tersebut, gua lebih dari goblok kan. Iya. Supposed to. Iya, betul. Iya dong, Betul. ketika gua anjing lu gitu. Gimana ya? Goblok lu gitu. Kenapa sih lu bisa jatuh di sini gitu? Iya. Terus gue jatuh di situ. Kan orang yang dikatain goblok kan? Lah, Lu aja kayak gini. lu ada gini. Apa lu ngatain gue? Lu ngatain gue. Anjing. Apa hak lu kata gue. Nah, balik lagi. Gue pernah ngeliat si Om Densu, dia tuh waktu itu bukan ceramahin sih, ngasih tahu ke kita tentang situasinya sih yang sebelum itu tuh yang anak merintis. Anak merintis. Ya, katanya ya Lebih enak manusia katanya. manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Iya. Jangan dibully gitu kan. Iya. Tapi Iya. Timothy anjing. Nggak. Dia emang pengen ngebully orang juga. Karena Sorry. Gue mau potong dikit deh. iya, enggak apa-apa. Dikit aja. Bocah tadi yang di awal lu sebut, jujur gue kan gak terlalu riset ya. Iya. Tapi lu sebut tadi dia mereka 70 juta. 70 juta. Timothy berapa ya? Gak dapet. Gak ada keluarga. Gak ada keluarga. Gak dapet. Oh iya. Mau siapa yang ngasih? Enggak, tapi ada kalau lu cari ini gampang banget nyarinya. Lu cari ya testament Timothy bilang dia nggak mau nerima duit dari bokapnya. Dia mau mandiri. Ya bokapnya gak ada. Gimana? Mau nerima duit dari bapaknya? Gimana sih? Kalau Ana mau kali. Ya juga ya, gue baru mikir. Kalau ada juga dia pasti minta. Gue baru mikir aja. Iya. Bener. Bener sih. Maaf ya, gue sebangga itu kayak misalnya nonton si Om Ded bilang kan, bokapnya tuh support parah. Dia setiap dari zaman dia sulap Ya. sampai dia di hitam putih, dia sempat bikin statement di Pornhub gue nonton. Itu di record Pak sama bokapnya untuk diulang lagi. Memori Iya, gitu. iya. Bahwa perjalanan anaknya tuh segitunya gitu kan. Karena mungkin Timothy kecepatan, bapaknya nggak bisa ngikutin pergerakan anaknya, ngerti nggak? Bergerak cepat atau memang tidak bergerak tapi dikacungkan ya. Nah, jadi dia pas ketemu mau ada acara apa, bapaknya kan nggak boleh ikut, Iya, kan iya, gitu iya. kan. Jadi bapaknya nggak tahu nih siapa yang ngasih apa, dia dealingnya gimana gitu. Karena pergerakannya kan gitu ya. Banget ya. Gue ya ini asumsi gua ya, namanya iya, pendapat, iya. opini gua bebas ya. Bebas. Gue pengen lihat deh. Kalau emang menurut dia kayak katanya kan dapat 1 M itu gampang banget men. Iya. Dapat 10 juta tuh udah kayak receh. Benar. Coba gimana? Kita tantang dia IRL stream, ya nggak sih? Iya. Lu cuma punya budget 200 ribu, coba lu jadiin 1 juta, tapi pure dari kripto. Gue pengen lihat 200 ribu aja. Soalnya kayak
Ya, orang-orang yang gue tahu mahasiswa apa segala macam kayak oke, yang bilang investasi kripto tuh mentok-mentok di 1 juta. Soalnya mahasiswa duitnya kan segitu doang, apa segala macam. Mereka nggak bisnis pomade kayak lu, anjing. Tapi kan masalahnya mahasiswa itu kopinya nggak 80.000. Iya sih. Ya udah, let's say Dan mereka nge-gym mungkin. Coba. Berarti masih goblok kali ya. Berarti goblok. Iya. Coba tantangan ke Timothy Ronald. Nah, challenge. Ini tantangan terbuka nih. Tantangan terbuka dari kami. Buktikan. Cemil. Buktikan. Lu pakai 500.000. Terus ya udah nggak usah nge-gym apa segala macam. Lu kafe yang di lobi hotel manapun itu. Ya. Dengan 500.000 itu lu IRL stream sampai itu berubah jadi 10 juta. Jangan dong kalau dia dari sekarang ya dia udah bisa bikin akademi menciptakan tapi orang kaya 1 tanpa M bantuan, tanpa bantuan, Iya, tanpa 1 bantuan. M. 1 M. Kamera dari belakang 1. Terus layar lu record, terus kamera dari depan 1. Jadi lu hampir 360. Gue pengen. Betul. Terus, 1 M kalau 1 M benar gue ikut akademi lu. Daftar. Dan gue benar-benar blok semua gym. Yes. Gue nggak mau goblok. Gue mau pintar kayak lu. Kita panggil guru. Sumpah sujud gue. Dia bisa lakuin ini sujud gue. Iya. Sujud gue. Gimana caranya 500.000 jadi 1 M, oke? Ya. Harus. Betul. Nah, Gue pengen tahu. tapi di situ gue pengen satu hal clear. Lu nggak boleh menggunakan akademi kripto lu. Anak-anak kripto lu nggak boleh ada yang ikut campur kayak lu bikin koin baru boleh. Cuman nggak boleh lu publikasi yang ke anak-anak kripto lu kayak apalah bla 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 bla. Jatuhnya kalau kayak gitu rug pull kan. Ya. Udah bullish lu tarik, man. Itu namanya bullshit. Jadi tolong ini tantangannya, kalau lu berani respon. Ya, kita ikut akademi lu. Kita Sumpah, ikut akademi. patungan dah. Iya. Patungan. Pinjol gua. Yang paling mahal. Akademi kan katanya sampai 2.300.000. Iya. Iya, lu mau mempergunakan gue di situ nggak apa-apa. Pinjol gua sumpah. Pinjol gua. Pinjol gua. Nggak Kasbon ada gua. pinjol Gua sumpah. kasbon ke kantor, gua kasbon. Iya, anjing. Jangan. Juga ya. Terus kita kasbon ke siapa, Max? Anjing. Oh, gua kasbonnya sama adik tadi aja lah. Tapi kan kali aja abis gua itu. Gua kasbonnya sama adik tadi aja lah. Hah? Imlekannya 70 juta. Oh iya. Iya. Benar. Harus dagang susu lu berarti. Enggak, gua mau jadi anak. Jadi kakaknya. Di beberapa tempat gua udah dipanggil Koko. berarti apa? Lu nama lu ntar ada taro-taronya? Ada gua. taro-taronya. Karena wibu gua. Wibu. Bukan wibi. Gue pengen tahu gua. Itu baru Imlek kan cuy, setahun sekali. Yang dikasihnya itu sukarela. Lalu ulang tahun 70 juta dan gadget. Nah, Apple itu. nah itu Imlek. Ulang tahun? Ulang tahun kayak gimana? Spill dong. Gila. Dek, gimana ulang tahunnya yang sangat mewah itu? Dek, sama transaksi QRIS deh. Undang. Please undang kita. Oke, ya jadi di situ udah sih. Dia buka franchise gak sih? Apa tuh? Bisnis dia tuh si bocah. Oh iya. Lu lihat posannya yang paling baru. Serius? Buka franchise dia? Iya. Franchise apa? Wah, kan Usaha ada dia ngomong laki-laki tidak bercerita. Tapi satu paket sama Lexusnya gak? Enggak. Sama itu kaleng tenggo yang buat naruh dia duit banyak punya itu. Yang sekepok-kepok itu ya. Tapi kalengnya doang. Anjing. Duitnya kagak. Kalau gue isinya rengginang lagi. Itu dia si Ade dan Dede besar Timothy ya. Timothy remaja satu itu. Jadi tapi jujur gue kalau konklusi dari gue bangga kalau memang benar dia bisa kayak gitu. Ya. Kalau dia beneran perintis, jualan pomade, dia itu benar-benar dari nol gitu ya. Terus dia mungkin dia juga waktu ngopi pinjol mungkin. Ya. Gua nggak tahu tuh. Oh, ya. di sono tuh nge-play. Iya, nge-play. Jadi kan backgroundnya bagus ya kan dulu gitu kan foto dia sama KTP gitu kan. Ya, gue bangga. 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 Kalau benar ya. Kalau benar. Kalau lu gimana? Apa? Kalau lu gimana? Gue bingung. Lu dulu apa? Kalau gue ya, menurut gue simpel aja sih. Lu udah punya privilege apa segala macam. Ada banyak contohnya orang yang berprivilege dan mereka menggunakan itu. Itu nggak salah men menurut gue. Nggak salah. Emang bisa digunakan. Memang. Yang salah itu ketika lu punya privilege tapi lu bohong lu punya privilege. Ya kan? Menurut gue seanjing-anjingnya orang tapi dia jujur pasti ada temannya.
Betul. Tapi sebaik-baiknya orang, tapi dia pembohong, dia tai. Iya. Benar. Ya, dibenci sama semua orang. Jadi ya untuk si adik kecil itu saran dari gue ya, lu kalau emang mau jadi influencer, ceritain ke kita, ke penonton lu, itu bagaimana lu menggunakan privilege lu sebagai orang kaya itu untuk membantu kalangan bawah. Wah, iya. kayak kita nih. Cakep. Iya kalangan yang di bawah. Iya, kayak kita. Tolonglah. Ini kita lagi butuh dana loh, Dek. Demi Allah. Sumpah 70 juta cukup lah. Cukup sih. Cukup lah. Kan Imlek depan dapat lagi. Dapat lagi enggak? Iya. Enggak rugi. Enggak rugi, Dek. Sumpah. Tolonglah. itu udah menurut gua dari situ lu bakalan image sosial naik. Iya. Fix. Lu membantu orang, lu nggak ada bohong-bohong lagi, lu merintis apa segala macam, nggak apa-apa, men. Tunjukin lu tuh menggunakan privilege dengan baik. Kayak kita nih, kita lagi pakai mikrofon yang kemarin enggak. Ini mikrofon pelunas utang. Yes. Pelunas utang. Mereknya ditutupin dulu. Karena ada acaranya tuh. Ada. Lu nggak tahu ya? Ada namanya mikrofon pelunas utang. Anjing, gua Jadi ini tahun berapa? Ada tahun 2000-an. 2010-an. Iya, 2010-an. Belasan. Ya. Gue itu masih main-main, cuy. Gua nggak yang 2015. Nah, si Ade itu belum lahir memang. Iya. Nah, ya, karena adanya mikrofon ini saat ini, gue pengen bilang sama Dek, ini mikrofon pelunas utang, tolong lah. Tolong bantu lah. Konsepnya tuh kayak kita minta tolong ya dengan Tolong mikrofon. gini kita. Kan Tolong, si Dek. Jack kan gini. Tapi kenapa kita minta tolongnya ke Ade doang? Soalnya satu lagi gak akan ngasih. Nggak akan. Nggak akan. Karena kita goblok. Karena kita goblok. Kalau kita nggak selevel sama dia, kita nggak bisa masuk circle dia. Jadi kita gak bisa ngasih saran sih buat si orang itu. Si Nggak Timothy bisa. itu Nggak bisa. Kalau Ade ini kan kita masih bisa. Gara-gara ya kita lebih tua deh, itu doang. Ya, Iya. kalau Timothy kan kita lebih tua, tapi kita lebih goblok. Iya. Gue masih suka nge-gym, sorry. Nah, itu. Gue Aduh. juga masih suka. Jadi oke, kalau lu gak punya saran, Gua nggak bisa. kritik lu apa tentang si Timothy? Menurut lu aja nih. Oh, menurut gua, kritik gua. Lu kalau mau konten, tanya temen lu dulu deh. Kenapa? Kenapa harus nanya temen dulu? Nggak ada temennya. Makanya bikin kontennya begitu-begitu. Suka-suka dia ya. Suka-suka dia. Ada nggak pernah nggak lu lihat konten dia sama temennya? Enggak. sih. Jujur ya, dia bikin konten udah jadi aja. Dia nggak nanya temennya bagus apa enggak. Iya. Kalau kita kan nanya ya. Enggak, gua enggak. Mindsetnya harus Timothy. Mindsetnya harus. Karena tadi gua mau ngikutin cara dia kalau emang berhasil. Iya. Benar. Siapa yang nggak mau kaya, coy? Betul. Siapa yang nggak mau kaya benar? Siapa yang nggak mau kaya? Ade itu doang terlahir kaya. Enggak dia merintis. Dia merintis. Mungkin. Kalau ini pendapat gua. Karena kan gua nggak tahu ya kalau buat adeknya. Gua nggak mau orang bilang bahwa nantinya dia tuh dieksploitasi. Ya, sama orang tuanya. Tolong kalau dari gua buat adek ya. Karena tadi kan gua udah yang buat Timothy nih. Ya. Kalau buat si adek bikin satu vlog, daily vlog fully one day. Jadi 1 kali 24 jam. Gue pengen tahu cara ngimbangin lu sekolah sama bisnis lu. Ya, betul. Betul. Sih? Make sense. Baru gue percaya. Baru gue percaya lu perintis. Betul. Tapi masalahnya sekolah aja naik Lexus. Gimana? Sulit, bro. Udah ganti kali sekarang anjing. Tapi at least dia punya teman. Punya teman tapi Punya dia punya teman teman dia bilang. banyak. Iya benar. Dia At least punya ditemenin sama Densu. At least dia punya bapak. Bagus. teman. Punya bapak. Gitu deh. Timothy juga hari Minggu punya bapak. Di surga. Anjing lo. Tiap minggu doang ya. Tiap minggu doang. Ya itulah, boleh jadi konten kreator, boleh jadi tutor, boleh jadi apapun itu. Tapi satu hal yang lu nggak bisa adalah ngatain etis orang dan ngatain dedikasi orang untuk melakukan hal apapun itu sebagai goblok. Menurut gua sebagai orang yang baru mulai nge-gym dan lain-lain, itu butuh dedikasi, itu butuh otak yang benar-benar strong minded untuk melakukan disiplinnya tiap hari. Man, it's killing you gitu kan. Karena dedikasi sama Deddy Corbuzier tuh dekat. Dekat. Makanya Deddy Corbuzier badannya oke. Badannya gede. Ya, gua dan suka pemikiran bisnis apa, jadi dedikasinya dia sama Deddy Corbuzier dekat. Dekat. Sama ujung-ujungnya Golden Ways. Golden Ways.
Ya. Selalu ya. Selalu. Akan selalu dibahas itu ya. Selalu dibahas. Jadi pembicaraan ini kita hentikan karena perintis dan pewarisnya mereka bagai kita bahas telur atau ayam duluan. Betul. Iya, betul. Jadi sebenarnya mereka punya duit dulu atau mereka menciptakan bisnisnya sendiri dulu. Betul. Ujung-ujungnya mereka punya duit, kita enggak, ya kan? Iya. Enggak ada gunanya juga kita terusin. Jadi kalau waktu itu kata-kata terakhir dari gua, Ya. tolong nanti ditutup oleh Max. Yes. Ini dari gua. Mas Andi ada kesan lagi? Bentar, ini dulu belum? Gua. Oh ya, nih ya. Terakhir Jadi aja. sebelum ini, Ya. Oke. Sip, let's go. Terakhir aja dari gua. Pas lagi lu susah, duit lu itu pas lagi gua lagi sukses. Damn. Sumpah. Asli. Jadi pada saat penghasilan lu bisa 1 kali Imlek 70 juta, itu kayaknya pas lagi gua sukses, gua lagi gain segitulah. Jadi kalau dibilang lu perintis, enggak coy, sumpah. Enggak bisa. Enggak bisa coy. Nggak bisa. Tuh gua langsung gini. Mic drop. Ting dong, ting dong. Makan. Oke, gua kalau gua buat Timothy. Oke. Ya, kalau gua mungkin kekurangan, miskin gitu. Ya. Tapi gua nggak miskin temen. Jadi gua kalau podcast kayak gini ya sama temen apa. Iya, tapi kan teman palsu. Jadi itu yang bisa gua banggain dari diri gua. Nice. Balik lagi menurut gua, buat apa punya teman kalau dia bisa beli beach club, ya kan? Ih. Banyak orang yang datang. Oke, ya. Sebuah pesan dari gua yang kayak lu kalau pengen come clean dan lu dibilang orang yang punya wawasan apa segala macam, lu jujur dulu aja tentang siapa keluarga lu, tunjukin, buktiin dan lain-lain. Baru deh orang-orang bisa mungkin sedikit percaya sama lu. Tapi banyak korban-korban akademik lu juga yang punya cerita kiri kanan. Tolong lu bales cerita mereka. Kalau emang bener, Ya. Kalau emang salah, tolonglah. Kan kita nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Di sini juga soalnya gue lebih percaya sama orang-orang yang komplain tentang lu. Ya. So correct me if I'm wrong. Balas video ini dengan faktanya, ya nggak sih? Dengan Fakta. Dan tapi fakta menurut siapa terserah ya. Iya. Mau Yang jelas- menurut lu gimana ya, silakan tunjukin aja, tunjukin. Karena kita cari nggak ketemu. Betul. Sumpah. Udah kayak nyari bapak lu tadi nggak ketemu. Tapi Jadi fakta bisnis lu nggak ketemu, bapak lu juga nggak ketemu. Jadi tolonglah. Paling nggak jangan sampai terjadi ada acara tali kasih di mana bapak lu didatangkan. Datengin lah. oke. Kita nggak mau video ini untuk cuman kayak dibilang kita ngasih paham gitu kan. Orang nonton video kita malah justru nggak paham. Iya. Karena kita butuh perbincangan dan perundingan. Jadi kalian correct us if we are wrong. Oke. Oke. Itu dia untuk episode keduanya. See you guys soon.